Demi Indonesia, Rusia akhirnya mengirimkan kapal selam dengan jet tempur Su-35 ke Indonesia. Dalam langkah signifikan yang menunjukkan hubungan pertahanan yang semakin erat, Rusia telah berhasil mengirimkan sejumlah kapal selam dan jet tempur Su-35 ke Indonesia. Pengiriman ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas militer Indonesia di tengah tantangan keamanan regional yang semakin kompleks. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan Indonesia, pengiriman ini mencakup 2 kapal selam kelas Kilo dan sejumlah unit jet tempur Su-35. Kapal selam tersebut dirancang untuk operasi anti kapal permukaan dan anti kapal selam, memberikan kemampuan baru bagi TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim Indonesia yang luas. Jet tempur Su-35, yang dikenal dengan kemampuan manuver yang unggul dan sistem avionik canggih, akan memperkuat armada udara Indonesia. Dengan pengadaan pesawat tempur ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan deteren dan respons terhadap potensi ancaman di kawasan. Kedua pihak, Indonesia dan Rusia, telah mengadakan beberapa pertemuan dalam beberapa bulan terakhir untuk membahas kerjasama pertahanan yang lebih dalam. Dalam kunjungan terbaru, pejabat tinggi Rusia menekankan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia, terutama dalam bidang militer dan teknologi pertahanan. Pengiriman ini juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara, yang berusaha untuk memperkuat pertahanannya tanpa bergantung sepenuhnya pada negara-negara Barat. Indonesia berharap bahwa penguatan kapasitas militernya akan membantu menjaga stabilitas di kawasan yang dipenuhi dengan isu-isu sengketa teritorial dan tantangan keamanan lainnya. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan tekadnya untuk menjadi kekuatan yang lebih mandiri dalam bidang pertahanan, sembari tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Pengiriman kapal selam dan jet tempur ini juga merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk diversifikasi sumber pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah aktif mencari berbagai sumber senjata untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, termasuk dari negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, dan kini Rusia. Kapal selam kelas Kilo, yang dikenal karena kemampuan stealth dan daya tahan operasional yang baik, akan memberikan Indonesia keunggulan dalam operasi maritim. Dengan penguasaan teknologi bawah air yang canggih, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap potensi ancaman, baik dari negara lain maupun aktivitas ilegal seperti perompakan dan pencurian sumber daya laut. Sementara itu, jet tempur Su-35 akan melengkapi armada pesawat tempur yang ada di Indonesia. Dengan kemampuan serangan darat dan udara, serta kemampuan bertempur dalam jarak dekat, Su-35 diharapkan dapat memberikan fleksibilitas strategis bagi TNI Angkatan Udara dalam menghadapi situasi yang beragam. Pengiriman alutsista ini diperkirakan akan memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah langkah ini akan memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara, terutama mengingat ketegangan yang sudah ada di Laut Cina Selatan. Namun, pejabat Indonesia menegaskan bahwa penguatan militer ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan tidak ditujukan untuk menambah ketegangan di kawasan. Indonesia juga berkomitmen untuk tetap menjalankan diplomasi aktif dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini, pengadaan alutsista dari Rusia diharapkan dapat diimbangi dengan kerjasama dan dialog dengan negara-negara tetangga. Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya, menandakan bahwa negara ini siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Rusia dan Indonesia sebelumnya telah menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan melalui beberapa kesepakatan jual beli senjata, termasuk pengadaan pesawat tempur dan kapal perang. Dengan pengiriman terbaru ini, kedua negara diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dalam hal pelatihan militer dan pengembangan teknologi pertahanan. Selain dampak pada kapasitas militer, pengadaan ini juga memiliki implikasi bagi industri pertahanan Indonesia. Dengan pengembangan dan pemeliharaan alutsista yang lebih kompleks, ada potensi untuk mengembangkan sektor industri pertahanan lokal. Ini selaras dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandirian dalam bidang pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Namun, untuk peningkatan kapasitas industri pertahanan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan meningkatkan kontribusi sektor pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga sejalan dengan strategi nasional untuk memodernisasi sektor industri dan menciptakan ekosistem pertahanan yang berkelanjutan. Masyarakat Indonesia secara umum menyambut baik langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Namun, beberapa kalangan mengingatkan tentang perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista. Diskusi tentang prioritas anggaran untuk sektor pertahanan dibandingkan dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi topik penting.
Para analis keamanan juga menekankan bahwa meskipun penguatan militer diperlukan, diplomasi tetap menjadi alat utama dalam mengatasi potensi konflik di kawasan. Menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan ancaman non-tradisional lainnya, pendekatan yang seimbang antara kekuatan militer dan diplomasi menjadi sangat penting. Sehingga dengan adanya pengiriman alutsista dari Rusia, Indonesia juga mengindikasikan niatnya untuk membangun aliansi strategis di kawasan Asia Tenggara. Meskipun tetap berkomitmen pada prinsip non-blok, Indonesia berusaha untuk mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan yang mampu berkontribusi dalam menjaga keamanan regional. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Penguatan hubungan dengan Rusia dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam latihan militer bersama dan kolaborasi dalam bidang teknologi pertahanan lainnya. Ini memungkinkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman Rusia dalam pengembangan strategi dan taktik militer. Kapal selam kelas Kilo yang diterima Indonesia akan memperkuat armada maritimnya yang telah ada. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, penguatan pertahanan maritim sangatlah krusial. Kapal selam ini dirancang untuk mengoperasikan berbagai misi, mulai dari pengawasan maritim hingga serangan terhadap kapal musuh. Ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap jalur laut yang vital bagi perdagangan dan keamanan nasional. Pengiriman kapal selam dan jet tempur ini juga dapat memicu pergeseran dinamika kekuatan di Asia Tenggara. Beberapa negara tetangga mungkin merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sebagai respons terhadap langkah Indonesia. Hal ini bisa berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan, yang menuntut perhatian dan strategi dari pemerintah Indonesia untuk menjamin stabilitas. Namun, pemerintah Indonesia menekankan bahwa pengadaan ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial, serta bukan untuk memprovokasi negara lain. Dalam hal ini, Indonesia berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui diplomasi aktif dan inisiatif keamanan bersama. Bahkan untuk ke depan, Indonesia berencana untuk terus memperluas dan memodernisasi angkatan bersenjata. Ini mencakup tidak hanya pengadaan alutsista baru, tetapi juga peningkatan kemampuan pelatihan dan operasional pasukan. Dengan visi untuk menjadi kekuatan militer yang modern dan efektif, Indonesia berupaya untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia juga berencana untuk meningkatkan keterlibatan dengan lembaga internasional dan organisasi keamanan regional, seperti ASEAN dan ARF, ASEAN Regional Forum. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat dialog dan kerjasama dalam isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama. Satu aspek krusial dari pengadaan alutsista baru adalah pentingnya inovasi dan riset dalam pengembangan teknologi pertahanan. Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, R&D, untuk menciptakan solusi pertahanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Dalam kerangka kerjasama dengan Rusia, diharapkan ada transfer teknologi yang tidak hanya terbatas pada alutsista yang dibeli, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan R&D lokal. Dengan memperkuat kapasitas R&D, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan menciptakan sistem pertahanan yang lebih mandiri dan inovatif. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk menciptakan industri pertahanan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.